Film dimulai di sebuah negara yang dilanda kelangkaan air yang parah, di mana ada sebuah keluarga yang sedang mengalami masa di mana kehidupan mereka menjadi sangat rumit karena mereka harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup. Negara saat ini sedang mengalami bencana kekeringan yang dahsyat yang telah memicu permusuhan antara seluruh area tempat tinggal atas distribusi pasokan air. Demi air, orang-orang bertarung dan saling menghabisi di gurun yang sunyi ini. Sebuah grup yang dikenal sebagai tukang air yang didukung oleh pemerintah dan memiliki otoritas penuh atas distribusi air yang diambil dari sumur dalam dipasok dengan barang-barang seperti majalah dan minuman beralkohol oleh seorang pria bernama Ernest. Suatu hari, Ernest pergi keluar untuk mengantar barang ketika dia melihat dua orang berusaha membobol sumur yang dia gunakan untuk mengambil air. Ernest mengeluarkan senjatanya, melepaskan tembakan peringatan, tetapi mereka tidak peduli dengan mencoba menembaknya. Jadi Ernest dengan cepat menembak lebih dulu dan akhirnya mereka pun habis. Ketika putranya bernama Jerome tiba, mereka berdua melanjutkan pengiriman barang bersama, mengangkut barang-barang itu dengan keledai. Dalam perjalanan, mereka tiba di sebuah sumur untuk bertemu dengan para tukang air, dan Ernest memperingatkan Jerome untuk tetap diam selama transaksi karena orang-orang ini berpotensi membahayakan. Karena air sumur tidak sampai ke lahannya Ernest, dia bertanya kepada tukang air di mana letak kesalahannya. Ernest mengaku bahwa tanahnya seharusnya subur, tetapi orang-orang itu memberitahunya bahwa peternakan industri adalah penerima air yang tepat. Namun Ernest tetap percaya diri dengan mengakunya. Mereka menyarankannya untuk mengurus urusannya sendiri dan berkonsentrasi pada pengiriman pasokan, karena mereka yang menentukan kemana air akan disalurkan. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, Ernest melihat luka parah di kaki keledainya karena terjatuh. Setelah Ernest menyadari bahwa keledai itu tidak akan mampu lagi membawa berat badannya sendiri, apalagi membawa perbekalan, dia memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya dan akhirnya dia pun habis. Meskipun Jerome menangis dan berusaha untuk meminta maaf kepada ayahnya atas situasi itu, Ernest mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu meminta maaf untuk hal ini. Ketika mereka pulang ke rumah, saudara perempuan Jerome bernama Mary memberikan mereka pasta yang dibuat dengan rasa burger dan kentang goreng. Saat dia mencuci piring dengan pasir, Ernest memberitahu Mary bahwa mereka akan mengunjungi ibunya keesokan harinya. Tetapi di sisi lain, Mary memberitahu Ernest bahwa dia tidak akan ikut serta. Pada malam hari, saat Ernest mendengarkan berita di radio, Mary menyelinap keluar dari rumah dan pergi sebelum Ernest dapat menghentikannya, dan seseorang dengan sepeda motor menjemput Mary. Ernest dan Jerome yang ingin mengganti keledai itu menghadiri lelang keesokan paginya untuk membeli robot pengangkut barang-barang mereka. Di sana ada seorang pemuda bernama Fleming mengajukan penawaran terhadap Ernest, mendorongnya untuk memberikan penawaran yang terlalu tinggi dan akhirnya menimbulkan hutang. Hal berikutnya yang terjadi adalah Ernest dan Jerome muncul untuk menemui ibu Jerome di rumah sakit. Meskipun dia lumpuh total akibat kecelakaan mobil, ada mesin di rumah sakit yang memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kapasitas fisik penuh. Ketika Ernest dan Jerome tiba di stasiun, mereka langsung menuju dispenser air yang dulunya merupakan pom bensin. Ketika Ernest mendapatkannya setelah bayar, dia langsung menelannya sedikit dari dispenser. Seorang pria muda bernama Robbie sedang berdiri di sana, memohon air untuk istri dan anak mereka yang baru lahir. Untuk mendorong orang lain memberinya air, Ernest meyakinkannya bahwa dia akan membantunya sejauh yang dia bisa. Tetapi Robbie harus menahan diri untuk tidak menggunakan istri dan bayinya sebagai umpan. Ernest menegur Robbie dengan keras atas pernyataannya bahwa dia bisa saja memutuskan untuk menjual anaknya jika situasinya terus memburuk. Ketika Jerome dan Ernest kembali ke rumah mereka, Fleming muncul dengan mengendarai sepeda motor. Dia meminta untuk meminjam kereta robot milik Ernest. Tetapi Fleming bukanlah orang yang Ernest percayai, dan Ernest mengatakan bahwa dia bersedia meminjamkan robot itu asalkan dia bisa mendapatkan jaminan dari ayahnya, yang merupakan orang yang menjual robot itu kepada Ernest. Karena Fleming mampu membujuk tukang air untuk mengairi lahan ini, Ernest percaya bahwa Fleming harus bertanggung jawab atas jalur pasokan Ernest. Tetapi Fleming menolak untuk melakukannya. Alhasil, suasana hati Fleming menjadi tidak baik, dan sebelum pergi dengan marah, dia bertanya kepada Ernest apakah dia sudah memberitahu anak-anaknya tentang hal-hal yang dia lakukan pada istrinya saat dia berjuang melawan kecanduan alkohol. Namun Ernest tidak menjawab. Pagi harinya, Ernest dan Jerome menggunakan robot itu untuk menyelesaikan perjalanan perbekalan pertama mereka.
Ernest berusaha untuk bertanya kepada para tukang air tentang kemungkinan untuk mengairi ladangnya sekali lagi, namun mereka tidak setuju. Setelah itu Ernest mengungkapkan kekhawatirannya kepada Jerome bahwa dia tidak memiliki teman atau pacar. Dan rupanya Ernest sudah bercakap-cakap dengan seorang gadis dari seberang perbatasan, dan dia memberitahunya tentang Jerome. Gadis itu tertarik padanya, dan Ernest memberitahu Jerome bahwa dia tidak bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk menunggu orang yang sempurna dan waktu yang tepat untuk datang. Jerome enggan, tetapi Ernest meyakinkannya bahwa dia tidak bisa melakukan itu, karena jika ada sesuatu yang dia inginkan atau rasakan, dia harus mengambil tindakan, karena tindakan menunggu sama saja menunggu penyakit untuk datang. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, ayah dan anak ini menyadari bahwa Fleming baru saja dari rumah mereka. Segera setelah dia kembali, Ernest berbicara dengan Mary, di mana dia memutuskan bahwa dia tidak ingin Mary terus menemui Fleming. Dia akan memintanya untuk melakukan sesuatu yang akan membuat Fleming membencinya, yang tidak dapat dimengerti oleh Mary dan membuatnya merasa marah. Dia heran apa alasan Ernest menghukumnya karena merasa bahagia. Dan Ernest menjelaskan bahwa itu bukan semacam hukuman, melainkan bentuk perlindungan. Dia lari dengan marah, lalu Ernest yang sangat marah turun tangan dan mencegahnya melarikan diri. Mary berteriak, "Ayah telah mengecewakan keluarga, dan ayah adalah seorang pria yang gagal memenuhi potensinya." Alhasil untuk mencegahnya melarikan diri, Ernest mengambil palu, dan akhirnya jendela kamar Mary pun dipaku. Setelah itu dia kambuh dan mulai minum-minum sekali lagi, setelah berpantangan untuk tidak meminumnya lagi. Keesokan paginya saat Jerome dan Ernest bangun, mereka menemukan bahwa seseorang telah mencuri robot mereka dari rumah. Ernest langsung mencurigai Fleming, dan ayahnya menyambut Ernest setibanya di kediaman Fleming. Ayah Fleming sangat antusias untuk mengairi dan merevitalisasi daerah ini. Tetapi Ernest bertanya kepada sang ayah apakah Fleming akan kembali hari ini. Dan ayahnya menjawab dengan mengatakan bahwa dia memiliki pekerjaan rute pasokan, yang menegaskan kecurigaan Ernest. Ernest melakukan perjalanan ke pegunungan dengan maksud untuk menemukan Fleming, namun dia malah bertemu dengan tukang air yang sangat marah karena dia tidak membawa perbekalan mereka. Pertengkaran terjadi antara dia dan salah satu dari mereka, dan dia nyaris kehilangan nyawanya. Tetapi meskipun demikian, dia mampu merebut senjatanya dan melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah itu Ernest menemukan Fleming yang sedang tidur siang dan menodongkan shotgun ke wajahnya untuk membangunkannya dari tidurnya. Dia mengaku bahwa dia akan menjelaskan semuanya kepada tukang air untuk memperbaiki keadaan, dan dia membawa Fleming sebagai sandera. Saat mereka dalam perjalanan, Fleming merasa haus dan meminta Ernest untuk memberinya minuman keras dari perbekalannya. Setelah beberapa saat merenung, Ernest dapat membebaskannya. Mereka berdua duduk untuk minum, di mana Ernest memberitahu bahwa dia dianggap Fleming sebagai orang yang bertanggung jawab atas lahan keringnya sendiri. Selama percakapan mereka, Fleming memperhatikan pisau yang diambil Ernest dari salah satu tukang air yang pernah bertengkar dengan Ernest. Namun Fleming mengambil keuntungan dari lengannya Ernest dengan melempar dia dengan batu dan mencekokinya dengan minuman keras untuk membuatnya diam. Fleming mendorongnya untuk bangun agar mereka dapat melanjutkan perjalanan, tetapi dia terlalu mabuk untuk terus berjalan. Setelah itu Fleming muncul untuk menjemput Mary, dan ketika Jerome melihat Mary pergi, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menjelajah untuk mencari ayahnya, dan setelah dia tiba di dataran tinggi, orang-orang memberitahunya bahwa ternyata ayahnya telah habis hidupnya akibat kecelakaan dengan robot. Alhasil tubuh Ernest dikubur, dan akhirnya Mary dan Jerome pergi ke rumah sakit untuk melihat ibu mereka. Pada saat yang sama mereka pergi, Fleming tiba untuk menjemput mereka di rumah sakit. Fleming menyaksikan Jerome berusaha menghancurkan robot itu, lalu meyakini bahwa robot itu adalah penyebab kematian Ernest, dan akhirnya Jerome pun tidak mengetahui bahwa Fleming lah pelakunya. Sebelum mencoba membujuk tukang air untuk mengairi wilayah ini, dia bertanya kepada Jerome tentang kemungkinan membawa robot itu untuk menjalankan pasokan dalam waktu singkat. Selain itu, Fleming memberitahu Jerome bahwa ternyata Mary sudah hamil, dan dia ingin melakukan ini untuk keponakan Jerome di masa depan. Jerome keberatan dengan konsep ini, tetapi Fleming meyakinkannya untuk mempercayainya. Fleming mengunjungi tukang air dan memintanya untuk menyirami lahan milik Ernest. Tetapi Fleming memeras pemimpin tukang air dengan mengaku bahwa dia terlibat dalam perkelahian dengan Ernest pada malam ketika Ernest habis hidupnya,
Jadi dia akan menjadi tersangka utama atas kematian Ernest. Lebih lanjut, Fleming menunjukkan pisaunya kepada pemimpin itu dan menjelaskan penemuannya di samping mayat Ernest. Khawatir akan adanya investigasi kriminal terhadap dirinya, pemimpin pun menyetujui pemasangan sambungan air di lahan itu. Setelah berbulan-bulan berlalu, terlihat jelas bahwa tanah itu memang produktif, menghasilkan tanaman berkualitas tinggi. Kehidupan indah yang dibangun Mary dan Fleming bersama memuncak dalam pernikahan mereka satu sama lain. Namun saat Fleming mengamati Mary menikmati kebahagiaannya, dia tidak bisa tidak merenungkan kesalahan yang telah dilakukannya terhadap ayahnya. Ketika suatu hari ayah Fleming muncul bersama para pejabat bank, Fleming sangat marah karena ayahnya terlibat dalam diskusi tentang masa depan lahan pertaniannya tanpa mengabarinya terlebih dahulu. Menurut ayahnya, tanah itu bukan miliknya. Fleming menegaskan bahwa Ernest adalah pemilik tanah itu. Tetapi ayah Fleming memberitahu bahwa sebenarnya bank adalah pemilik tanah itu. Ayahnya mengungkapkan bahwa sebelumnya bank yang memiliki tanah Ernest, lalu tanah itu telah disita selama beberapa tahun. Namun Ernest tidak pernah pindah karena tidak ada yang menginginkannya. Tetapi sekarang tanah itu sudah ada airnya, sehingga itu menarik banyak peminat. Atas pertanyaan Fleming mengenai utang bank Ernest, ayah Ernest mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa membayarnya. Ketika Fleming akhirnya berhasil mencapai rumah Robbie, dia meminta untuk meminjam bayinya agar dia bisa membawanya ke pasar gelap dan mendapatkan gambaran berapa harga seorang bayi. Dan hal ini dikarenakan Fleming sedang mempertimbangkan untuk menjual bayinya sendiri. Sementara Robbie dan Fleming berada di pasar, Fleming sebenarnya hanya menjual anak Robbie yang sama sekali tidak disadari oleh Robbie. Ketika Robbie mengetahui hal ini, dia terkejut dan jijik. Namun pembeli memberitahu dia bahwa transaksi telah diselesaikan dan dia tidak dapat mundur dari kontrak. Alhasil terjadilah keributan, sampai pembeli menembakkan pistol ke arahnya dan akhirnya dia pun habis. Mereka juga mencoba menembak Fleming, tetapi dia berhasil melarikan diri. Namun demikian, sebagai akibat dari operasi itu, robot yang dibawanya mengalami kerusakan. Ini membuat sang robot mengembalikan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya ke kondisi semula. Dan konfigurasi semula ini memintanya untuk kembali ke pabrikan. Saat Fleming kembali ke rumahnya, dia mengungkapkan kepada Mary dan Jerome bahwa dia telah menjual robot itu untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk membeli tanah dari bank. Namun Jerome meragukan informasi ini. Selain itu, nama Ernest masih ada di plat nomor, sehingga mendorong produsen untuk mengirim kembali robot itu nantinya dan menelpon ke rumah Ernest. Setelah menerima telepon itu, Jerome semakin meragukan robot itu setelah mengetahui bahwa pemilik robot itu masih atas nama ayahnya. Selanjutnya, Fleming mengunjungi istri Robbie yang sedang duduk dengan boneka berselimut. Dia kemudian bertanya kepadanya mengapa sang istri melakukan ini. Dan dalam keadaan tertekan, sang istri mengungkapkan bahwa Robbie memerintahkannya untuk melakukan kegiatan ini sampai dia berhasil mencegah siapapun menjadi curiga. Jerome memperhatikan mereka berdua bercakap-cakap dan pada saat yang sama melihat kaki boneka yang kelihatan dari selimut. Kemudian, dia mencoba menanyakan hal itu kepada Fleming secara tidak langsung. Namun Fleming malah menjadi emosi, berbicara kepada Jerome seolah-olah dia adalah seorang anak kecil. Jerome sampai pada kesimpulan bahwa dia harus pergi melintasi perbatasan untuk berbicara secara pribadi dengan pembuat robot itu. Tetapi petugas perbatasan menolak untuk mengizinkannya melintas karena dia masih di bawah umur. Namun dia bertemu dengan Anna, gadis yang telah disebutkan Ernest kepadanya sebelumnya, dan dia memberitahunya bahwa dia dapat menyelundupkan Jerome melintasi perbatasan dengan biaya yang sesuai. Keesokan paginya, Jerome menerima video yang direkam oleh robot itu dari produsen. Melalui video yang diambilnya, Jerome menemukan kebenaran tentang apa yang dilakukan Fleming terhadap Ernest. Dan terungkap bahwa ternyata Fleming menempelkan tangan Ernest ke robot dan kemudian menggunakannya untuk menariknya ke atas gunung. Alhasil, Jerome menjadi benar-benar patah hati. Dan setelah pulang ke rumah, Jerome mulai menjahili Fleming dengan berbagai cara. Seperti membawa robot itu kembali dan mengaku bahwa robot itu muncul dengan sendirinya. Pernyataannya bahwa dia telah menerima telepon dari Robbie saat makan malam pada suatu malam adalah sebuah kebohongan yang dia buat. Tetapi Fleming mengetahui bahwa Robbie telah habis hidupnya. Jadi dia berkesimpulan bahwa Jerome merencanakan sesuatu. Fleming mendapatkan surat dari Robbie keesokan harinya yang memberitahukan bahwa dia masih hidup dan ingin bertemu.
Pada titik ini, Fleming mulai menyadari bahwa Robbie sebenarnya masih hidup. Tetapi meskipun tiba di lokasi pertemuan seperti yang diperintahkan dalam surat itu, Fleming jatuh ke dalam perangkap. Dan akhirnya dia pun mengetahui rencana balas dendam Jerome untuk menghabisi Fleming. Fleming memohon kepada Jerome untuk mengampuni nyawanya dan memohon agar dia tidak melakukan tindakan ini. Dan dia memberikan segala argumen yang memungkinkan, termasuk mengaku bahwa hal ini akan menghancurkan hati saudara perempuannya dan membuatnya membenci anaknya sendiri. Karena sejauh yang dia ketahui, dia mengaku peristiwa yang terjadi dengan Ernest adalah sebuah kecelakaan. Poin terakhir yang dia sampaikan adalah bahwa mereka harus memutus siklus saling menyalahkan. Tetapi setelah menunggu lama, Jerome akhirnya kehilangan kesabaran dengan menembak kepala Fleming. Dan akhirnya dia pun habis. Hal berikutnya yang terjadi adalah Jerome pulang ke rumah. Dan Mary diliputi kecemasan karena Fleming tidak pulang ke rumah selama 2 hari. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa Mary harus menunggu. Tetapi Jerome tidak mengatakan yang sebenarnya. Jerome memutuskan untuk menghancurkan seluruh data robot untuk menyelamatkannya dari kesengsaraan. Karena dia tidak mau orang lain mengetahui kebenaran ini. Di tempat Jerome dan Mary makan siang, Mary meletakkan piring ketiga untuk Fleming dengan harapan dia akan kembali. Film diakhiri dengan kakak dan adik ini yang tetap tinggal di rumah, lalu berencana untuk membawa ibu mereka pulang ke rumah setelah mereka mampu membayar biayanya. Dan akhirnya Jerome pun bertekad untuk melindungi keluarga ini dari segala bentuk kejahatan. Pastikan untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.